Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi IPA kelas 8. Pada video kali ini masih tentang sistem ekskresi pada manusia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sistem ekskresi pada manusia tersusun atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Pada video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang ginjal dan kulit. Sedangkan pada video kali ini, Ibu akan membahas organ ekskresi paru-paru dan hati. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pembahasan tentang paru-paru sudah banyak dibahas pada materi sistem pernapasan ya. Nah, selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Bagaimana ya fungsi paru-paru yang berkaitan dengan sistem ekskresi? Paru-paru merupakan organ pernapasan sekaligus organ ekskresi. Saat kita bernapas, udara akan masuk ke paru-paru, kemudian akan terjadi pertukaran gas. Di dalam paru-paru terdapat struktur yang berbentuk seperti buah anggur yang kita sebut dengan alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan salah satu limbah metabolisme paru-paru. Selain itu juga ada uap air. Nah, yang namanya limbah tentu harus dikeluarkan. Proses pengeluaran CO2 dan uap air yang merupakan limbah metabolisme paru-paru terjadi pada saat kita melakukan ekspirasi. Jadi, fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan adalah sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu untuk mengeluarkan limbah metabolisme berupa uap air dan karbon dioksida dari tubuh. Selanjutnya adalah organ ekskresi hati. Hati atau liver merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Hati terletak pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati tersusun atas lobus kanan dan kiri. Lobus kanan berukuran lebih besar daripada lobus kiri. Nah, di antara keduanya terdapat ligamentum falciforme. Jika kita amati bagian lobusnya dan diperbesar, maka akan terlihat sel-sel hati yang disebut hepatosit. Selain itu, di hati juga terdapat suatu kantung yang berwarna kehijauan yang disebut kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu. Cairan empedu merupakan cairan yang berperan dalam sistem pencernaan karena dapat mengemulsi lemak. Selain berperan sebagai sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Bagaimana ya peran hati dalam sistem ekskresi? Yuk kita cari tahu. Fungsi hati yang pertama, mengekskresikan senyawa-senyawa beracun dari dalam tubuh yang meliputi bilirubin dan memproses amonia untuk diubah menjadi urea. Urea akan dimasukkan ke urin lalu dibuang ke luar tubuh. Fungsi lainnya dari hati yaitu sebagai tempat perombakan sel darah merah atau eritrosit. Nah, di dalam eritrosit terdapat hemoglobin. Hemoglobin yang ada di eritrosit dipecah menjadi hemin, zat besi atau Fe, dan globin. Hemin akan dipecah lagi menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin merupakan suatu pewarna pada feses dan urin. Sedangkan biliverdin yaitu suatu zat warna empedu. Sedangkan Fe akan disimpan kembali di hati untuk membuat eritrosit lagi. Nah, kalau globin akan dibuat menjadi hemoglobin lagi. Nah, hemoglobin bersama Fe tadi akan digunakan untuk membuat eritrosit lagi. Fungsi hati yang lainnya yaitu mengatur kadar gula darah.
Ketika kadar gula dalam darah tinggi, maka akan diubah menjadi gula hati atau gula yang disimpan di hati, yang dinamakan glikogen. Proses perubahan ini dibantu dengan hormon insulin. Sedangkan ketika gula darah rendah, maka glikogen akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan hormon glukagon. Fungsi hati yang lainnya yaitu sebagai tempat penyimpanan vitamin dan mineral. Vitamin yang disimpan meliputi vitamin yang larut dalam air seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K. Sedangkan mineral yang disimpan adalah Fe yang berasal dari eritrosit. Selanjutnya, hati juga berfungsi sebagai tempat produksi protein. Contohnya protein albumin dan globulin. Secara keseluruhan, fungsi hati adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi pembahasan tentang fungsi hati sebagai organ ekskresi. Nah, bagaimana ya upaya untuk menjaga sistem ekskresi agar tetap sehat? Di sini ada beberapa upaya untuk menjaga sistem ekskresi, yaitu yang pertama dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang terakhir, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Sekarang, Ibu akan membahas gangguan atau penyakit yang menyerang sistem ekskresi. Adapun gangguan atau penyakit yang menyerang sistem ekskresi adalah sebagai berikut. Setelah kalian mengetahui nama-nama gangguan atau penyakit yang menyerang sistem ekskresi, maka silahkan kalian identifikasi dengan menggunakan berbagai sumber, bisa dengan buku ataupun internet. Kalian cari tahu seperti apa penyakit tersebut, lalu apa penyebabnya, bagaimana cara penyembuhannya, serta bagaimana cara pencegahannya. Silahkan kalian pilih minimal 5 penyakit. Kemudian jawabannya tulis di buku catatan. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.